Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu buat semuanya, jangan lupa ngopi, tetap ngopi. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu support dan dukung channel ini dalam perjalanan spiritual ataupun laku spiritual. Memang banyak sekali keilmuan di dalamnya, bisa mengenai ilmu kanuragan, ilmu gaib, penerawangan, kebatinan, dan lain sebagainya. Dan kadang kita dengar dari orang-orang ada keilmuan yang menakutkan, contohnya santet, teluh, guna-guna, itu sering kita dengarkan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi agar panjenengan semuanya tidak takut dengan hal seperti itu, dan bahkan panjenengan semua nanti sudah tidak membutuhkan rapalan, mantra, ataupun jimat untuk melindungi diri panjenengan. Spiritual adalah perjalanan hidup kita. Ini sebenarnya sudah spiritual. Dari kecil sampai sekarang kita itu menjalankan spiritual. Puncak dari spiritual itu sendiri adalah kesadaran diri, kembali ke pola pikir. Puncaknya apabila kita sudah mampu berpikir kembali, itu namanya kesadaran diri. Berpikir tentang apa? Tentang diri kita, tentang hidup kita, tentang tugas kita, hidup ini apa, kondisi kita bagaimana, keadaan kita bagaimana, ekonomi kita bagaimana, rezeki kita bagaimana. Di saat orang mau kembali ke dalam kesadaran diri itu, sebenarnya dia mencapai kebangkitan spiritual ataupun puncak dari spiritual itu sendiri. Di mana orang-orang yang bisa kembali ke kesadaran dirinya, kembali ke pola pikirnya, kebanyakan orang itu mengikuti rasa, lupa berpikir, berpikirnya belakangan. Makanya melakukan kesalahan dulu baru minta maaf. Seharusnya kan sebelum melakukan sudah berpikir, ini nanti efeknya bagaimana, dampaknya bagaimana, seperti itu. Nah, orang-orang yang sudah mampu kembali ke kesadaran dirinya, dia pasti mengetahui jati dirinya, pasti mengetahui tentang dirinya sendiri, pasti mampu memahami tentang hidupnya. Dan orang-orang yang sampai tahap ini bagi saya sudah tahap tertinggi dalam spiritual. Karena apa? Orang yang mampu mengenali dirinya pasti mengenali Tuhannya. Dan orang-orang yang sudah mengenali Tuhannya, ya pastinya sudah tidak membutuhkan mantra, rapalan, jimat, rajah, pegangan. Karena apa? Sudah tahu dengan Tuhannya, sudah tahu dengan Gustinya. Tapi kalau yang masih bingung, hanya mengikuti rasanya, ya masih butuh. Karena apa? Kurang percaya diri. Di saat melihat orang lain, mungkin derajatnya lebih tinggi, kekayaannya lebih tinggi, lebih pinter, minder, tidak pede, tidak yakin, akhirnya cari jimat biar yakin.
Untuk mendapatkan perempuan saja harus cari pengasihan agar dapat. Cari mantra-mantra biar sakti. Itu sebenarnya wujud kalau panjenengan semua itu kurang percaya diri. Makanya butuh pensugesti untuk membangkitkan kepercayaan diri panjenengan semuanya. Tetapi kalau sampan sudah mengenal diri panjenengan, menghidupkan seluruh cakra dan tahu makna dari cakra itu sendiri, ya sampan tidak butuh itu. Bahkan ilmu-ilmu yang sangat menakutkan seperti pelet, santet, guna-guna dan lain sebagainya itu tidak mempan. Tidak mempan, tidak berefek pada diri panjenengan apabila mencapai tahap ini. Tahap kesadaran diri, puncak. Sadar diri, tahu diri, mawas diri. Puncak. Orang-orang yang sudah seperti ini hanya akhlak dan tingkah laku, budi pekerti yang diutamakan. Kesaktian itu sudah tidak penting. Ilmu-ilmu kanuragan itu tidak penting. Bahkan jin-jin pendamping, kodam, kayak itu sudah tidak begitu penting. Karena sudah memahami dirinya sendiri. Sudah paham akan hidupnya. Sudah paham akan tujuannya. Dipengaruhi orang ya susah. Nah, guna-guna itu sebenarnya kan dasarnya ya sugesti, mempengaruhi kita. Agar apa? Bingung. Saat bingung, was-was, khawatir, ketakutan, nah kiriman itu masuk dalam tubuh kita. Dibuangi bunga, buangi tetek bengek itu untuk mensugesti saja, untuk mengombang-ambingkan rasa panjenengan saja. Nah, kalau kita selalu dalam kesadaran diri, ya sudah tidak penting seperti itu. Hanya bahan candaan saja, apa itu? Makanya sampai harus kembali ke kesadaran diri panjenengan. Kita semua itu sama. Nggak ada tingkatan-tingkatan, nggak ada bedanya, nggak ada yang sakti, nggak ada yang nggak sakti. Semua sama. Wong semua itu ciptaan Tuhan kok. Masa Tuhan membeda-bedakan? Kan ya udah. Bukan karena terah, bukan karena keturunan, bukan karena apa. Kalau diambil karena keturunan, semua itu keturunannya juga sama. Katanya dari Adam dan Hawa, sama toh. Bedanya apa? Ahli tirakat sama ndak? Itu hanya mampu menyelaraskan rasa dan tidak, itu aja. Makanya pentingnya kembali ke kesadaran diri ini harus kita tingkatkan tiap hari. Makanya ada namanya meditasi, semedi, suwung. Itu sebenarnya tujuannya yaitu mengembalikan kesadaran diri. Puasa itu juga mengembalikan kesadaran diri. Agar kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang sekiranya hanya membingungkan hidup kita. Akhirnya kita teledor. Usaha jadi susah, dagang jadi sepi, hidup jadi tidak tenang, di rumah sendiri rasanya was-was. Ya karena apa? Karena kurangnya kesadaran diri itu. Kurangnya kesadaran diri. Sampai mudah dipengaruhi oleh orang lain. Terlalu mudah sampai diombang-ambingkan oleh orang lain. Nggak ada santet tuh pakai jin, itu nggak ada. Wong jin itu nggak mau disuruh kok. Tugasnya jin itu hanya menggoda. Nah, makanya godaan itu yang membingungkan panjenengan semuanya. Datangnya dari mana? Bisikan-bisikan orang lain dari kanan kiri kita. Pengaruh-pengaruh dari rasa kita. Seakan-akan wah ini dibikin orang, wah ini karena orang. Sakit sedikit, wah ini diguna-guna orang. Nah, dari rasa-rasa itulah jin itu muncul. Sehingga pikiran sampean itu sudah tidak fokus lagi.
kesana kemari mencari solusi, mencari pencerahan, mencari nasihat. Karena apa? Sampean sudah kehilangan kesadaran diri panjenengan sendiri. Terasa kepercayaan diri panjenengan itu sudah hilang. Seakan-akan tanpa bantuan orang lain sampean tuh tidak bisa keluar dari masalah sampean. Sedangkan masalah itu datangnya dari diri sampean. Yang tahu solusinya sebenarnya ya diri sampean sendiri, itu bukan orang lain. Orang lain itu hanya memberi masukan, memberi solusi. Pancernya tetap kita. Pancernya tetap kita. Keputusannya bagaimana itu kembali ke diri kita masing-masing. Makanya ayo raih kesadaran diri kita, kembali ke pola pikir kita, kembali ke kejernihan pikiran kita. Karena alat manusia hidup di alam semesta ini adalah akal pikirnya. Karena akal pikir perut kita ini bisa mencerna, karena akal pikir kita bisa merasakan, karena akal pikir kita bisa bernafas. Semua itu sudah sistemnya dari sini. IC-nya itu pikiran kita, otak kita itu IC. Makanya ada dua, ada pencari cara, ada yang penyeimbang otak kecil. Kalau keseimbangannya kurang, ya kita terombang-ambing. Makanya hidupkan kundalini. Kundalini itu adalah penyeimbang agar hidup kita stabil berjalan. Nah, cakra itu adalah cara di saat kita mau menghadapi tujuan hidup kita apa. Nah, kalau cakra dan kundalininya stabil, ya hidup kita stabil. Buktinya terbuka yaitu kesestabilan hidup panjenengan. Ya sampean tidak akan mudah diguna-guna, disantet atau diapa, kecuali orang tersebut memakai santet kimia. Nah, santet kimia itu pasti dilakukan oleh orang-orang terdekat panjenengan. Karena sarananya bahan kimia. Kalau hanya sugesti, di saat kita selalu dalam kesadaran diri, kita tidak akan kena. Di saat digoda, dibuangi sesuatu, dikasih omongan yang tidak baik, dihina, kita cuma simple, diam, tenang. Selama tidak menyentuh badan kita, tidak memukul kita, tenang. Karena sekarang ini kan mukul orang itu ya ada hukumnya. Jadi buat panjenengan yang selama ini ketakutan dengan ilmu-ilmu yang katanya tingkat tinggi, ilmu hitam, ilmu apalah. Dalam keilmuan itu tidak ada hitam dan putih. Yang membuat ilmu itu hitam dan putih adalah yang mempunyai ilmu itu sendiri. Digunakan untuk apa? Karena namanya ngilmu itu angeli yen wis ketemu. Susahnya kalau sudah kita menguasai keilmuan. Itu mau kita buat apa? Kita gunakan untuk apa? Bisa untuk kemakmuran diri kita, bisa untuk menolong orang lain, bisa untuk menyakiti orang lain. Tergantung pancer, yaitu diri kita masing-masing. Makanya terima kasih buat semuanya. Semoga ini bisa mengedukasi. Dan dari saya ucapkan terima kasih untuk yang selalu mensupport dan mendukung channel ini. Tetap semangat, budayakan berpikir sebelum merasakan sesuatu dalam hidup panjenengan. Berpikir, pahami, lakukan, rasakan hasilnya. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi.